Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada tema 6 kali ini kita akan belajar mengenai seni budaya dan prakarya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai interval nada, kemudian kita juga akan menampilkan tari-tari daerah dan juga kita akan memahami reklame. Jadi, pada tema 6 ini antara seni musik, seni tari, dan reklame akan kita bahas semua. Tentunya materi ini sebelumnya juga sudah kita bahas pada semester 1, dan di semester ini kita akan menambah lagi pemahaman kita mengenai materi kita. Oleh sebab itu, ikutilah seluruh video dengan baik agar kalian menjadi paham. Pada pelajaran yang pertama adalah mengenai interval nada. Tentu kalian masih ingat apa itu interval nada. Interval nada adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lainnya. Antara nada ada yang berjarak satu nada, ada pula yang berjarak setengah nada. Ya, kita ingat kembali bahwasanya ada yang berjarak satu nada. Yang mana yang berjarak satu nada? Ya, antara tuts putih dengan tuts putih ini jaraknya adalah satu nada. Sementara ada juga yang setengah nada, yaitu yang nada tuts putih ini dan tuts putih ini. Ya, dari E ke F. Nah, ini adalah setengah nada. Mengapa setengah nada? Kemarin sudah kita bahas. Tidak ada hitam di tengahnya. Ya, jadi setiap tut memiliki nilai setengah. Karena ini di tengahnya ada hitam, berarti setengah tambah setengah sama dengan 1. Ya, kemarin sudah kita bahas. Ya. Ada 5 nada yang berjarak sama dan 2 nada yang berjarak setengah. Jadi ada 5 nada yang jaraknya sama, yaitu 1. Yang mana? Ya tentunya yang ada tuts warna hitamnya. Dan ada 2 yang jaraknya setengah. Nah, ini yang tidak ada tuts hitamnya. Ya. Kita ingat kembali susunan nada dan interval nada pada tangga nada C mayor. Ya. Dari C ke D1, D ke E1, E ke F setengah, ini perhatikan setengah, kemudian 1, 1, 1 setengah. Perhatikan rumusnya. Rumus dasarnya adalah 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Ini wajib kalian hafalkan agar nanti kalian memahami pada nada perubahannya. Karena ini dijadikan dasar. Ya, jarak nada ini atau interval nada ini dijadikan dasar untuk nada perubahan yang akan kita bahas sebentar lagi. Ayo, siapkan pianikamu, berlatih memainkan pianika. Nah, ayo berlatihlah menyanyikan lagu di timur matahari yang ada di buku pena kalian. Nah, dengan pianika, maka kalian akan mendengarkan nada yang enak untuk didengarkan. Nah, mengapa demikian? Karena semua nada sudah berpatokan kepada aturan-aturan yang benar. Apabila kita memainkan dengan aturan yang tidak benar, maka suara yang terdengar pun tidak akan bagus tentunya. Cara mengubah interval nada pada tangga nada mayor. Ya, tadi sudah disebutkan. Patokan kita adalah tangga nada C mayor sebagai acuannya untuk menentukan nada yang lain. Perhatikan, misalnya interval nada D mayor. Ya. Perhatikan, nada D mayor, apakah seperti ini? Tentu jawaban itu adalah salah. Tangga nada D mayor tidak seperti ini. Mengapa demikian? Walaupun tadi di tutsnya ada D ke E dan E ke F itu setengah, tetapi itu berlaku untuk C
mayor. Sementara untuk D mayor kita harus kembali ke rumusnya. Perhatikan kenapa ini salah. Karena di sini rumusnya adalah 1 setengah, 1, 1, 1, setengah, 1. Ini merupakan rumus minor. Ya, sekali lagi adik-adik, ini adalah rumus minor. Rumus mayor tadi adalah 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Jadi ini adalah minor, bukan mayor. Dan pada kesempatan kali ini kita hanya membahas mengenai yang mayor saja. Nah, nanti kalau sudah yang mayor, adik-adik sudah memahami, baru apabila ada kesempatan kita juga akan membahas mengenai yang minor. Dikatakan mayor karena lompatan nadanya besar. Dikatakan minor karena lompatan nadanya kecil atau intervalnya kecil. Ya. Ada dua nada yang harus diubah agar interval nada sesuai, ya, yaitu nada F dan nada C. Nada F ini salah, kemudian nada C juga salah. Mengapa demikian? Perhatikan. D ke E 1, E ke fis. Kenapa fis? Fis itu F yang dinaikkan setengah atau tutsnya berwarna hitam. Ya, kemudian baru G, baru A, baru B, baru C. Tetapi C di sini salah. Karena apa? Karena nilainya hanya setengah. Supaya menjadi 1, maka harus dinaikkan setengah menjadi cis dan D. Ya, perhatikan. Di tuts berikut. Tadi sebagai contoh rumusnya adalah D mayor. Ya. D, E, fis, G, A, B, cis, dan D. Perhatikan. Nada D di mana? Nada D di sini. Kemudian E 1. Kemudian 1 lagi. Nah, maka tadi ketika dia hanya F, maka menjadi salah, harus menjadi fis. Ya, di sini di tuts hitamnya. Jadi 1 1, ya, perhatikan. Dari sini 1, kenapa 1? Karena setengah tambah setengah, kemudian setengah tambah setengah lagi 1, baru setengah. Kemudian 1 1 1, ya, perhatikan di sini loncat lagi menjadi cis, C tambah setengah menjadi cis, baru kemudian ke D. Begitu juga dengan nada-nada yang lain. Contohnya kita ambil nada F. Ya. Nada F mayor. F di mana adik-adik? F di sini, ya. Kemudian menjadi G. 1 1, kemudian setengah. Perhatikan. Dari F 1 1 setengah. Kita nadanya di sini. Di sini dituliskan sebagai bass. Ya. Kenapa bass? Ini adalah A, ini adalah B. B yang diturunkan setengah. Bass dengan ice itu sama. Bass dengan ice sama. Ini sering disebut dengan bass, sering juga disebut dengan ice. Atau A yang dinaikkan setengah, atau B yang diturunkan setengah. Ya, bisa bass, bisa ice. Ya. Kemudian C, karena jaraknya 1 lagi, 1 lagi, 1 lagi, baru setengah. Ya, jadi jarak nada atau intervalnya demikian. Di sini sudah ada polanya. Adik-adik nanti dengan pianika coba dinyanyikan atau minimal dibunyikan do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya. Apabila adik-adik dengan menggunakan pola ini, maka suara yang akan dihasilkan oleh pianika adik-adik akan terdengar bagus. Tetapi apabila ada satu nada saja yang tidak sesuai dengan rumus, maka nada yang dihasilkan juga akan terdengar sangat sumbang. Ya. Begitu juga dengan yang E. Perhatikan, yang E dimulai dari E. E di mana? E itu di sini. Ya. Kemudian fis, F dinaikkan setengah. Mengapa? Karena rumus asalnya adalah 1. Setengah, kemudian 1. Kemudian gis, kembali ke 1. Karena 1, 1 setengah. Ya. Kemudian baru A.
kemudian baru B karena 1, kemudian C naik setengah karena di sini rumusnya 1 kembali. Kemudian D karena rumusnya 1 kembali. Ya, kemudian baru kembali lagi ke A yaitu setengah dan seterusnya. Jadi dengan pianika adik-adik nanti bisa dicoba nada dasar ini semua. Dibunyikan, suaranya didengarkan apakah suaranya tersebut mempunyai tangga nada yang benar atau tidak. Tetapi apabila ada satu tut saja yang adik-adik salah pencet, maka suaranya tentunya tidak akan harmonis. Selanjutnya pada pembelajaran 2 adalah mengenai tari tunggal. Tari tunggal adalah tari yang dibawakan oleh satu orang penari saja, baik penari pria atau wanita. Apabila pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai tari berkelompok, mengenal pola lantai dan lain sebagainya, maka pada kesempatan kali ini kita akan memahami mengenai tari tunggal. Tari tunggal terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tunggal ritual, tunggal tradisional, dan tunggal kreasi baru. Dikatakan tunggal ritual karena fungsinya untuk ritual. Tunggal tradisional adalah tunggal yang sudah ada sejak zaman dahulu, dan tunggal kreasi baru adalah tari tunggal yang diciptakan di masa sekarang. Contohnya adalah tari Kelana Topeng, merupakan contoh tari tunggal yang berasal dari Yogyakarta. Kemudian gerak tari Kandagan. Tari Kandagan berasal dari Jawa Barat. Kandagan berasal kata kandaga dalam bahasa Sunda yang berarti tempat untuk menyimpan perhiasan. Tari Kandagan adalah tari yang berisi kumpulan-kumpulan gerak yang indah dan berharga. Oleh sebab itu di buku Bupena kalian sudah ada contoh gerak dari tari berikut. Kalian boleh mencobanya. Ya. Properti yang digunakan pada tari tunggal. Setiap tari tunggal memerlukan properti untuk menunjang penampilan di atas panggung. Properti tari akan membuat penampilan tari lebih indah dan menarik. Properti yang digunakan disesuaikan dengan gerakan yang ditampilkan. Tentu adik-adik tahu itu apa properti. Ya, properti adalah perlengkapan yang dipakai oleh seorang penari. Tentunya dengan properti yang bagus akan menunjang penampilan yang bagus pula. Jenis reklame spanduk dan baliho. Spanduk merupakan reklame berisi informasi dengan kain sebagai medianya. Spanduk dicetak di atas kain persegi panjang. Spanduk dapat kita jumpai di jalan raya, walaupun sekarang sudah banyak sekali jenis-jenis spanduk yang tidak dicetak di atas kain, tetapi dicetak di bahan-bahan yang lain, contohnya plastik ataupun vinil. Nah, tetapi itu juga dapat dikategorikan sebagai spanduk. Baliho adalah jenis reklame yang mempunyai unsur untuk memberitakan informasi suatu kegiatan atau mengiklankan suatu produk kepada masyarakat. Contoh baliho seperti ini. Ya. Baliho mempunyai ukuran besar dari spanduk. Ukurannya lebih besar daripada spanduk. Sangat besar sekali sehingga mudah terlihat dari jauh. Ya. Demikianlah pada subtema kita kali ini. Di akhir pembelajaran seperti biasa saya akan membawakan sebuah pantun. Pelita menyala di atas sumbu, datang cahaya muncullah bayang. Cintai seni dalam hatimu, agar hidupmu selalu riang. Banyak-banyak belajar adik-adik agar kita menjadi seniman-seniman yang hebat di masa yang akan datang. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.